Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ahmadi, Bapak Farid Ahmadi selaku dosen dan Ibu Sutriarsi selaku guru pamong. Mohon maaf, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang LK 1.1 tentang identifikasi masalah. Mohon izin share screen Bapak, Bu. Masih proses loading ini. Sampai maaf, laptop saya agak error ini. Adapun identifikasi masalah dalam tabel ini antara lain jenis permasalahan. Yang pertama adalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi antara lain, pertama, pedagogik, yaitu A. Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar. Analisis identifikasi masalahnya adalah kurangnya pemahaman dan minim motivasi untuk memahami suatu materi pelajaran. Kemudian, yang kedua, masalah pedagogik adalah siswa susah bertanya dan mengungkapkan pendapat. Analisisnya, kadang siswa malu bertanya kepada guru, padahal siswa tersebut belum paham tentang materi yang diajarkan. Kadang siswa apabila ditanya oleh guru, sebenarnya siswa tersebut paham, tetapi tidak mau atau malu mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, identifikasi masalah yang ketiga adalah terkait pedagogik masih, yaitu siswa sering izin keluar masuk kelas. Siswa sering izin keluar masuk kelas dengan alasan ingin pergi ke toilet, cuci tangan, ataupun membuang sampah. Poin yang keempat atau D, yaitu siswa yang absen atau izin tidak masuk sekolah sehingga ketinggalan beberapa pertemuan. Analisisnya adalah siswa sering absen atau izin sakit, kadang tidak izin sekolah dengan alasan ada warga kampung di lingkungan sekitar mereka yang punya hajat. Memang yang seperti kita ketahui bahwa siswa di lingkungan sekitar SD Negeri Slendro 3 itu kadang tidak masuk sekolah dengan alasan tetangganya punya hajat, mereka lebih menyukai datang ke tempat orang yang punya hajat. Kemudian literasi, masalah yang terkait literasi. Yang A, siswa kurang memahami isi cerita dalam bacaan. Analisisnya, sebagian siswa memiliki kemampuan membaca, tetapi kurang memiliki kemampuan menalar, sehingga siswa kurang memahami isi cerita dalam bacaan. Poin yang B terkait literasi. Terdapat siswa yang belum bisa membaca, padahal sudah naik ke kelas 5. Analisisnya, ada 2 siswa yang kurang lancar membaca. 1 siswa disebabkan karena siswa tersebut termasuk ke dalam ABK. Dan 1 siswa yang lain disebabkan karena tidak adanya pengawasan atau pendampingan dalam belajar dikarenakan dia tinggal bersama dengan neneknya. Dengan kata lain, tidak ada yang mengawasinya belajar. Poin yang ketiga atau C, siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan kembali isi cerita di depan kelas. Kebanyakan siswa akan sulit menjelaskan kembali isi cerita di depan kelas. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sikap percaya diri siswa. Siswa sulit memahami makna kata dalam bacaan, terutama kosakata asing, khususnya pada mata pelajaran IPA. Analisisnya, siswa sulit memahami makna
kata dalam bacaan, terutama kosakata asing, disebabkan istilah tersebut menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan siswa sulit membaca dan menuliskan kembali, akhirnya malas memahami kosakata asing tersebut, terutama pada mata pelajaran IPA. Adapun identifikasi masalah yang kelima terkait dengan literasi, sumber bacaan tidak bervariasi. Analisisnya, sumber bacaan yang tidak bervariasi menyebabkan siswa malas pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Akhirnya, budaya membaca buku di sekolah tidak tercipta. Poin selanjutnya terkait dengan literasi adalah siswa jarang membaca buku dan lebih menghabiskan waktu untuk bermain handphone. Kebanyakan siswa menghabiskan waktu di rumah hanya dengan bermain gawai atau handphone. Hal tersebut karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Masih terkait dengan numerasi, ini tentang numerasi. Adapun identifikasi masalahnya antara lain: A. Siswa kesulitan dalam perkalian dan pembagian angka. Hal tersebut sepertinya dialami oleh semua guru di sekolah-sekolah lain. Analisisnya adalah siswa kesulitan dalam perkalian dan pembagian angka. Dalam hal ini adalah perkalian dan pembagian angka yang sederhana, siswa masih menggunakan tangan. Padahal siswa tersebut termasuk siswa kelas atas. Minimnya siswa dalam hafal hitungan, perkalian, dan pembagian yang sederhana. Hal tersebut dapat disebabkan karena siswa tidak menyukai pelajaran matematika. Jadi siswa kurang berminat untuk menghafal hitungan perkalian dan pembagian angka yang sederhana. Misal hitungan perkalian dari 1 kali 10 sampai 5 kali 10. Masih dengan numerasi, yang poin yang kedua yaitu identifikasi masalah yang kedua adalah siswa masih sulit dalam menerapkan konsep bangun ruang. Analisisnya, kurangnya alat peraga dalam menjelaskan konsep bangun ruang. Masalah yang ketiga adalah siswa mengalami kesulitan dalam memahami pecahan, desimal, persentase, rasio, dan perbandingan. Analisisnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami pecahan, desimal, persentase, rasio, dan perbandingan. Dapat disebabkan karena kurangnya media dan bahan ajar dalam menjelaskan materi tersebut. Masalah yang keempat adalah siswa mengalami kesulitan dalam hal pengukuran dan perhitungan waktu. Siswa mengalami kesulitan dalam hal pengukuran dan perhitungan waktu. Hal tersebut dapat disebabkan karena banyaknya satuan dalam ukuran dan waktu, sehingga siswa kadang mengalami kesulitan dalam mengubah satuan panjang dan waktu. Misalnya, contohnya masih bingung dalam mengubah dari milimeter ke meter dan atau sebaliknya seperti itu. Terkait identifikasi masalah, ada jenis permasalahan di poin 2. Yaitu kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Masalah yang diidentifikasi adalah terdapat satu siswa kelas 5 yang mengalami kesulitan belajar. Siswa tersebut berkebutuhan khusus. Setelah guru memberikan penjelasan ataupun materi kepada siswa tersebut, pada awalnya siswa tersebut ingat, tetapi untuk beberapa jeda waktu, siswa tersebut lupa akan materi yang dijelaskan oleh guru. Siswa tersebut mengalami kesulitan baca dan tulis. Kemudian masalah yang diidentifikasi ketiga yaitu siswa berkebutuhan khusus tersebut secara sosial suka menyendiri di kelas, jarang berdiskusi dengan teman. Adapun analisis identifikasi masalahnya adalah salah satu hal yang menyebabkan siswa tersebut mengalami keterlambatan dalam belajar karena ada masalah medis sejak lahir, sehingga guru membutuhkan waktu ekstra untuk menjelaskan materi kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut.
Dalam pemberian penjelasan harus perlahan-lahan dan dengan sikap hati-hati. Terkait dengan sikap siswa anak tersebut yang suka menyendiri di kelas dan jarang berdiskusi dengan teman, hal itu dapat disebabkan teman sekelasnya lebih menyukai berteman atau berinteraksi dengan teman-teman yang mereka anggap tidak berkebutuhan khusus. Sehingga siswa yang berkebutuhan khusus tersebut merasa dikucilkan dan lebih memilih dan membatasi interaksi sosial dengan teman sekelasnya. Jenis permasalahan ketiga yang diidentifikasi adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Adapun masalah yang diidentifikasi antara lain, relasi hubungan antara orang tua dengan siswa juga masih terbatas. Analisis masalahnya adalah orang tua belum maksimal dalam membimbing atau mendampingi siswa atau anaknya di rumah. Dengan kata lain, orang tua kurang memperhatikan pola belajar anak di rumah. Kemudian analisis lainnya adalah relasi atau hubungan antara orang tua dengan siswa masih terbatas atau kurang harmonis disebabkan sebagian besar orang tua siswa pergi merantau keluar Jawa, terutama Pulau Bangka. Bahkan ada yang menjadi TKI untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik karena memang secara ekonomi kondisi daerah Selindro terbilang cukup tertinggal, sehingga siswa tinggal bersama kakek, nenek, atau keluarga yang lain. Dengan kondisi yang seperti itu, menyebabkan orang tua jarang memantau perkembangan anak, terutama masalah pendidikan anak di sekolah. Sebagian besar orang tua di sekitar lingkungan SD Negeri Selindro 3 kurang tahu perkembangan putra dan putrinya di sekolah. Identifikasi masalah yang kedua yang terkait dengan relasi adalah relasi atau hubungan guru dengan siswa dan orang tua siswa terkait pembelajaran masih sangat terbatas. Analisisnya adalah guru jarang melibatkan orang tua dalam pembelajaran di kelas, tetapi dengan kasus yang berbeda. Pada saat masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Otomatis, guru sangat melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jenis permasalahan yang keempat adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Identifikasi masalahnya adalah guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Analisis identifikasi masalahnya adalah pembelajaran masih bersifat konvensional dengan metode ceramah. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan bersifat monoton. Kemudian analisis yang lain adalah guru jarang menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Jenis permasalahan kelima adalah materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan HOTS. Masalah yang diidentifikasi antara lain A. Guru belum maksimal dalam membuat soal-soal HOTS. Kemudian, guru belum memahami dengan baik materi logika matematika seperti persamaan dan tidak persamaan linier. C. Guru kadang mengalami miskonsepsi pada mata pelajaran tertentu, misal bahasa Indonesia terkait teks, narasi, eksplanasi, dan eksplorasi. Adapun analisis identifikasi masalah adalah soal-soal evaluasi belajar masih berkutat pada level kognitif C1, C2, dan C3. Kemudian, guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier. Guru mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi tertentu, misal bahasa Indonesia terkait teks, narasi, eksplanasi, dan eksplorasi, karena mengalami miskonsepsi. Kemudian, poin yang keenam adalah pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Identifikasi masalahnya adalah guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi atau TIK dalam kegiatan belajar mengajar. Analisis masalahnya adalah guru belum pernah
Mengajar menggunakan aplikasi TIK pendukung pembelajaran seperti Google Meet, Google Classroom, Quizizz, dan sebagainya. Identifikasi masalah yang kedua adalah bagian guru tidak dapat mengoperasikan atau menggunakan fasilitas TIK dalam pembelajaran. Analisisnya adalah terdapat anggapan pada sebagian guru bahwa diri sudah tua, tidak ada usaha untuk belajar terkait IT. Kemudian minim pelatihan atau dengan kata lain jarang mengikuti kegiatan seminar, diklat, ataupun workshop. Jenis permasalahan poin yang ketujuh adalah fasilitas sarana dan prasarana. Identifikasi masalahnya adalah tidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang cukup. Ada, namun minim atau kurang. Misal di SD Negeri Slendro 3 Gesi hanya memiliki 1 LCD. Analisis identifikasi masalah adalah pengadaan fasilitas sarana dan prasarana masih kurang dan terkadang tidak tepat sasaran. Misal alokasi dana digunakan untuk merenovasi gedung dan bangunan. Jenis permasalahan yang ke-8 adalah asesmen atau penilaian. Nah, ini hanya tambahan saja. Poin A, identifikasi masalahnya adalah guru belum maksimal dalam memberikan asesmen pada siswa. Dengan kata lain, pemberian asesmen masih ada yang bersifat subjektif. Analisisnya, guru masih memiliki anggapan bahwa siswa atau anak orang yang penting di desa sekitar lingkungan sekolah, dalam kurung, dengan kata lain, anak dari komite sekolah ataupun anak dari Pak Lurah, pantas memiliki nilai yang bagus. Walaupun secara akademik siswa atau anak tersebut kurang dalam memahami materi pembelajaran. Dengan demikian, penilaian masih bersifat subjektif, bukan objektif. Ini yang B adalah guru dalam melakukan asesmen atau evaluasi masih menggunakan teknik asesmen tes dan mengesampingkan teknik asesmen non-tes. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar guru masih banyak menggunakan teknik asesmen atau evaluasi berupa teknik tes. Hal tersebut dirasa sangat mudah dan sederhana. Kemudian poin 9, pemberian feedback ini jenis permasalahan yang ke-9. Adapun identifikasi masalahnya adalah guru memberikan feedback yang kurang efektif. Analisisnya adalah guru kurang bervariasi dalam memberikan feedback atau umpan balik, kebanyakan masih bersifat monoton. Pemberian feedback atau umpan balik sebaiknya melibatkan seluruh siswa di dalam kelas siswa secara bersama-sama dalam kelompok, lalu mendiskusikannya dan menggunakan hasil diskusi untuk menyelesaikan rencana pembelajaran mereka selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon bimbingan dan koreksinya Bapak dan Ibu. Terima kasih.